Langit senja memerah, menyapu kota kecil di pinggiran hutan jati dengan cahaya hangat yang temaram. Burung-burung kembali ke sarang, dan jalanan perlahan lengang. Di antara lalu lalang kendaraan, seorang pemuda bernama Raffi, 24 tahun, tampak tergesa menyeberangi jalan dari arah bengkel tempatnya bekerja. Bajunya penuh noda oli, wajahnya lelah, tapi ada kelembutan dalam matanya. Saat dia melewati lampu merah di simpang 3, pandangannya tertumbuk pada sosok tua yang sedang berdiri di pinggir jalan. Seorang kakek tua berjubah lusuh, bertongkat kayu, membawa tas anyaman usang. Tak satu pun kendaraan berhenti. Mobil-mobil melintas cepat, mengabaikan sang kakek yang sudah setengah badan menyeberang tapi terpaksa mundur lagi karena nyaris terserempet. Raffi spontan berlari. "Hei, Pak! Sabar ya, saya bantu seberang," serunya sambil menahan mobil dengan tangannya yang terangkat. Si kakek menatapnya, mata keriput itu tajam namun hangat. Raffi menggandeng tangannya perlahan hingga mereka sampai di seberang. "Terima kasih, Nak," ucap kakek itu, suaranya berat dan dalam. "Sama-sama, Kek." "Kakek dari mana?" "Dari tempat jauh." "Keliling, cari yang harus diselamatkan," jawabnya samar. Raffi tersenyum. "Wah, kayak tokoh film aja." "Kadang, kenyataan lebih aneh dari film," gumam kakek itu sambil melanjutkan langkahnya. Raffi terdiam. Tapi sebelum ia sempat kembali melangkah, kakek itu berhenti, menoleh. "Raffi, malam ini jangan tidur di kamar kosmu." Raffi kaget. "Loh, kakek tahu nama saya? Dan, kenapa?" Tapi si kakek sudah berjalan menyusuri trotoar. Langkahnya pelan, namun seperti menyatu dengan angin sore. Raffi ingin mengejar, tapi entah kenapa, kakinya kaku. Ia hanya berdiri mematung. Malam itu, Raffi kembali ke kosannya. Ucapan sang kakek terus terngiang. "Jangan tidur di kamar kosmu." Ia menghela napas, mencoba menepis rasa takut. Mungkin cuma sugesti. Ia menyetel lagu, lalu merebahkan badan. Tapi detik berikutnya, seekor ular hitam tiba-tiba muncul dari bawah ranjang. Lidahnya menjulur, matanya merah menyala. Raffi melonjak panik. Ia cepat-cepat keluar kamar. Namun sebelum bisa menjerit minta tolong, pandangannya tertuju ke atas atap rumah di seberang. Sosok kakek tua itu berdiri diam, tangannya terangkat, membaca doa yang tak terdengar. Ular itu tiba-tiba menggeliat, lalu meledak menjadi abu hitam, hilang dalam sekejap. Raffi gemetar. Ia menoleh ke atap. Kosong. Kakek itu lenyap. Tapi udara terasa lebih ringan. Keesokan harinya, Raffi mencari informasi ke warga sekitar tentang siapa sebenarnya kakek itu. Tak ada yang tahu. Tapi salah satu pedagang warung menyebut kalau pernah melihat kakek yang mirip, berjalan di dekat area hutan jati yang katanya angker. Dia kayak tahu siapa yang bakal celaka, ujar si ibu warung, katanya beliau itu Kiai Kelana, Sakti Mandraguna. Orang-orang pesugihan takut padanya. Raffi semakin penasaran. Di tempat kerjanya, gudang kayu milik Juragan Bahri, bosnya yang kaya, suasana terasa aneh. Beberapa pekerja mengaku mimpi buruk semalam. Salah satunya mendengar tangisan di dalam pohon jati. Juragan Bahri datang pagi itu. Wajahnya kaku, matanya sembab tapi sorotnya dingin. Ia menatap Raffi dengan tajam. "Raffi, ikut saya ke gudang belakang. Ada yang ingin saya tunjukkan." Hati Raffi mulai tak tenang. Gudang belakang itu tak seperti biasanya. Terletak agak tersembunyi di balik deretan kontainer kayu, bangunannya lebih kecil dan terbuat dari kayu jati tua. Dindingnya lapuk, dan ada bau anyir yang menguar samar dari balik pintu. Raffi menelan ludah. "Maaf,
"Pak, saya memang harus ke sini?" tanyanya ragu. Juragan Bahri tak menjawab. Pria itu hanya membuka pintu kayu berat yang berderit dan melangkah masuk. "Cepat," ujarnya pelan tapi tegas. Raffi mengikuti. Di dalam, suasana jauh lebih dingin dari luar. Ruangan sempit itu hanya diterangi lampu bohlam kecil yang berkelap-kelip. Di sudut ruangan, ada altar kecil. Di atasnya, kepala kambing hitam, bunga melati, dan kendi berisi darah. Jantung Raffi mencelos. "Pak, ini apa?" Juragan Bahri berdiri di depan altar, membelakanginya. "Sudah lama kamu kerja di sini, Raffi. Kamu anak baik. Jujur. Disukai banyak orang." Ia menoleh perlahan. "Dan kamu cocok jadi tumbal." Raffi melangkah mundur. "Apa maksud Bapak?" Tiba-tiba dua orang berbadan besar muncul dari balik tirai. Mereka berpakaian serba hitam, wajah mereka penuh rajah. Raffi panik. "Pegang dia," perintah Juragan Bahri. Raffi mencoba kabur, tapi tangannya ditangkap. Ia melawan, menendang, menggigit, tapi sia-sia. Kedua pria itu terlalu kuat. Juragan Bahri mendekat. "Aku tak akan kehilangan semua ini, Raffi. Pabrikku, hartaku, semua ini karena perjanjian. Setiap 3 tahun, harus ada 1 jiwa bersih. Dan kamu, terlalu bersih." Tangannya mengangkat keris kecil dengan gagang bertuliskan huruf Jawa kuno. Ujungnya menghitam. Raffi menggigit bibir. Matanya memejam, pasrah. Tapi saat keris itu hampir menyentuh dadanya. Bom! Pintu gudang meledak terbuka. Angin menyapu masuk, dan sosok Kiai Kelana berdiri di ambang pintu. Jubahnya berkibar, tongkat kayunya bergetar pelan, dan dari mulutnya keluar lantunan zikir yang bergema seperti petir. "Astagfirullah," seru Juragan Bahri, mundur 3 langkah. 2 algojonya melepaskan Raffi. "Pesugihan haram tak akan bertahan lama," teriak Kiai Kelana. Ia menghentakkan tongkat ke tanah. Dari lantainya, muncul retakan berbentuk lingkaran, dan altar di sudut terbakar dengan sendirinya. Sosok hitam menyerupai jin tinggi besar tampak melayang dari altar, berteriak nyaring, lalu terhisap masuk ke dalam celah bumi yang terbuka dan tertutup seketika. Juragan Bahri berteriak, "Tidak! Harta aku! Bisnisku!" Ia mencoba lari, tapi Kiai Kelana menatapnya tajam dan berkata, "Azabmu bukan hari ini. Tapi kau akan melihat semua hartamu hilang, satu persatu." Juragan Bahri terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Dari kantong bajunya, lembaran uang terbakar sendiri. Api menyambar cepat, dan dia menjerit ketakutan sambil berguling memadamkan api. Kiai Kelana menoleh ke Raffi. "Kau selamat, nak. Karena hatimu ikhlas." Raffi, yang masih terguncang, hanya bisa menatap sang kiai dengan napas tercekat. "Kakek, siapa sebenarnya kakek ini?" Kiai Kelana tersenyum samar. "Aku cuma penjaga jalan. Aku berjalan, mencari yang sesat dan membangunkan yang lupa." Keesokan harinya, kabar menyebar. Gudang belakang milik Juragan Bahri terbakar habis. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Dan yang lebih mengejutkan, seluruh stok kayu di gudang utama membusuk dalam semalam. Pabrik bangkrut hanya dalam hitungan hari. Juragan Bahri menghilang. Sebagian warga bilang ia masuk rumah sakit jiwa. Yang lain bilang ia melarikan diri ke hutan dan tak pernah kembali. Raffi, ia memilih berhenti dari pekerjaannya. Ia mulai merawat warung kecil milik ibunya di rumah. Tapi sejak hari itu, matanya mulai bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata.
Dan entah mengapa, ia sering melihat Kiai Kelana duduk di warungnya, meski tak semua orang bisa melihat. Warung kecil milik Ibu Raffi berdiri di pinggir desa, dekat perbatasan hutan jati yang dikenal angker. Sejak Raffi berhenti dari pekerjaannya, ia membantu sang ibu menjaga warung, menjual kopi, gorengan, dan kebutuhan sehari-hari. Warung itu sederhana, tapi ramai dikunjungi warga karena kehangatan yang selalu terasa di sana. Namun sejak malam di gudang terkutuk itu, sesuatu berubah dalam hidup Raffi. Dunia yang semula kasat mata mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia tak lagi sekadar melihat manusia. Bayangan-bayangan samar, bisikan halus, dan aura kegelapan mulai terasa setiap kali seseorang berniat jahat mendekat ke warung. Hari itu, mendung menggantung di langit, dan angin bertiup pelan dari arah hutan. Seorang pria tua masuk ke warung. Bajunya lusuh, matanya sayu. Ia membeli sebatang rokok dan secangkir kopi. Raffi melayaninya seperti biasa, tapi matanya menangkap bayangan hitam tebal yang menempel di punggung pria itu. "Pulanglah sebelum matahari tenggelam, Pak," ucap Raffi. Pria itu tersentak. "Kamu tahu?" Raffi mengangguk. Pria itu langsung meninggalkan warung dengan tubuh gemetar. Ibu Raffi mendekat. "Raff, kamu kok aneh? Gak sopan ke pembeli." Raffi hanya tersenyum. "Dia bukan pembeli biasa, Bu. Ada yang ikut dengannya." Saat malam tiba, sosok itu muncul. Kiai Kelana duduk di bangku bambu di depan warung. Jubahnya tenang, tongkatnya berdiri tegak di tanah. Hanya Raffi yang bisa melihatnya. Orang lain hanya merasa angin dingin datang tiba-tiba dan aroma kayu manis menyebar samar. "Kau mulai melihatnya," ucap Kiai Kelana. "Sejak kejadian malam itu, semua berubah, Kek. Kadang aku takut. Takut itu wajar. Tapi kau diberi mata karena hatimu tak tertutup." Kiai Kelana menunjuk ke arah hutan. "Malam ini, ada yang datang dari sana. Pesugihan lain. Tapi berbeda. Ini bukan soal uang. Ini soal balas dendam." Dan benar saja. Tepat tengah malam, suara angin mendesing melintasi desa. Anjing-anjing menggonggong, ayam berkokok tak menentu. Dari arah hutan, muncullah sosok wanita berkerudung hitam, wajahnya tertutup selendang merah. Di tangannya, menggantung lonceng kecil yang berdenting sendiri. Ia berjalan pelan ke arah warung. Tak satu pun warga keluar. Lampu-lampu rumah padam serentak. Hanya warung itu yang tetap menyala. Raffi berdiri di depan warung, menatap sosok itu. "Siapa kamu?" "Yang tersakiti. Yang dibuang. Yang dijadikan tumbal sebelum waktunya." Suaranya nyaring dan bergema. Kiai Kelana berdiri di samping Raffi. Dia jin perempuan yang pernah dijadikan tumbal oleh dukun tua dari desa sebelah. Tapi sekarang, ia menagih gantinya pada anak-anak manusia. "Termasuk aku?" "Bukan. Tapi ia suka yang berhati terang. Karena terang menyakitkan bagi mereka." Sosok wanita itu mendekat. Dari balik kerudung, matanya merah seperti bara. "Aku ingin menukar satu jiwa malam ini," desisnya. Raffi menegakkan badan. Tidak akan ada yang mati malam ini. Ia menggenggam tasbih pemberian Kiai Kelana yang selalu disimpannya di saku. Kiai Kelana melangkah maju. Suaranya menggema saat membaca ayat demi ayat. Tanah bergetar pelan. Warung itu memancarkan cahaya lembut dari lentera minyak. Wanita itu menjerit. Tubuhnya berasap, dan dalam sekejap, lenyap menjadi kabut hitam yang tersapu ke hutan. Raffi terjatuh lemas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kiai Kelana membantu menopangnya. Setiap cahaya akan didatangi gelap.
Tapi jangan takut. Selama kau jaga niatmu, kau tak akan sendiri. Keesokan paginya, warung Raffi menjadi perbincangan warga. Banyak yang mengaku melihat sinar terang dari warung semalam. Ada pula yang mengaku mendengar tangisan wanita dari arah hutan. Seorang ibu datang pagi-pagi. Anakku semalam mau ngeluyur keluar, tiba-tiba jatuh pingsan. Pas bangun, dia bilang mimpi ada wanita nyeret kakinya. Tapi sosok berjubah putih datang dan mengusirnya. Raffi hanya diam. Ia tahu, peran Kiai Kelana lebih besar dari yang ia kira. Tapi ia juga sadar, sekarang, ia ikut dalam jalan yang sama. Jalan yang tak mudah. Jalan yang membelah batas antara dunia manusia dan dunia gelap yang tersembunyi. Pagi itu, desa dikejutkan oleh kabar yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang anak kecil hilang di hutan jati sejak subuh. Namanya Bayu, putra pasangan Pak Didik dan Bu Sumarni, warga yang tinggal tak jauh dari warung Raffi. Anak itu masih berusia 7 tahun, pendiam, dan dikenal penurut. Tapi pagi tadi, tempat tidurnya kosong dan pintu rumah terbuka lebar. Saya yakin dia nggak mungkin keluar sendiri. Bu Sumarni histeris saat warga berkumpul. Ini pasti ada yang bawa. Raffi yang mendengar kabar itu langsung merasa ada yang tak beres. Hatinya gelisah sejak malam. Dan pagi itu, saat melintasi warung menuju hutan, ia melihat jejak kaki kecil menuju rimbun pohon jati yang seperti mendekam dalam diam. Tanpa pikir panjang, Raffi mengambil senter, sebotol air, dan tasbih pemberian Kiai Kelana. Saat hendak melangkah ke hutan, Kiai itu sudah berdiri di pinggir jalan, seperti menunggu. Kau tahu tempat yang dituju anak itu? Tanya Raffi. Kiai Kelana mengangguk. Tempat pesugihan lama. Dulu dipakai oleh dukun hutan yang ditumbalkan muridnya sendiri demi kekuatan. Tapi arwahnya masih berkeliaran. Kini ia butuh tubuh baru. Bayu? Kiai Kelana menatap tajam. Anak itu terpilih. Bukan karena dia kuat. Tapi karena dia lemah dan mudah dikendalikan. Mereka berdua pun masuk ke dalam hutan. Semakin ke dalam, udara makin dingin. Daun-daun jati berguguran meski tak ada angin. Langkah Raffi terasa berat. Setiap meter yang dilaluinya seperti menembus dunia lain. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah pohon besar berlubang, tampak tua dan menghitam. Di depannya, terbentang lingkaran batu dengan tulisan aksara kuno. Raffi langsung merinding. Di tengah lingkaran itu, berdiri sosok bocah kecil. Bayu. Tapi matanya kosong. Ia berdiri tegak menghadap pohon, bibirnya komat-kamit, seolah membaca mantra yang tak dimengerti. Bayu, teriak Raffi sambil mencoba menerobos lingkaran batu. Tapi tubuhnya terpental. Lingkaran itu mengandung energi penolak manusia hidup. Kiai Kelana menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari tongkat itu memancar cahaya biru keemasan yang melingkari mereka. Aku akan buka gerbangnya. Tapi begitu masuk, kau harus tarik jiwa Bayu sebelum roh lama masuk sepenuhnya ke tubuhnya. Aku bisa? Tanya Raffi, ragu. Bukan karena kau sakti. Tapi karena Bayu mengenalmu, mempercayaimu. Kepercayaan itu lebih kuat dari sihir. Raffi mengangguk. Ia menutup mata, menggenggam tasbih, dan melangkah masuk. Begitu melewati lingkaran, dunia berubah. Angin lenyap, cahaya memudar. Ia kini berada di alam batin Bayu. Segalanya abu-abu. Sunyi. Bayu berdiri di tengah, dan di belakangnya, sosok dukun tua bertanduk, mengenakan jubah merah, melayang perlahan. Kau bukan milik mereka, Bayu. Kau milikku, desis makhluk itu. Raffi berlari, meraih tangan Bayu. Tapi tubuh bocah itu kaku. Bayu.
Ini Raffi. Ingat aku. Kau suka jajan di warung, suka gambar dinosaurus. Tubuh Bayu bergetar. Matanya mulai berkedip. Tapi makhluk itu mengangkat tangan, dan dari tanah muncul akar hitam yang membelit kaki Raffi. Aku takut, bisik Bayu. Jangan. Aku di sini. Kita pulang bareng, seru Raffi sambil mencabut tasbih dan menempelkannya ke dada Bayu. Tiba-tiba, cahaya putih meledak dari tubuh bocah itu. Makhluk dukun tua berteriak, terbakar, lalu lenyap menjadi debu yang tersapu oleh angin gaib. Bayu jatuh pingsan ke pelukan Raffi. Saat ia membuka mata, mereka sudah kembali ke hutan. Bayu terbaring di tanah, wajahnya tenang. Kiai Kelana duduk di akar pohon, mengusap keningnya. Dia selamat, ucap Kiai. Raffi menghela napas lega. Aku kira aku nggak akan berhasil. Kau berhasil bukan karena kuat, tapi karena hatimu penuh kasih. Itulah yang dibenci para makhluk gelap. Mereka membawa Bayu keluar hutan. Warga desa menyambut dengan tangis haru. Bu Sumarni memeluk anaknya erat, sementara Pak Didik bersujud syukur. Raffi tidak menjelaskan apa yang terjadi. Tapi malam itu, banyak warga melihat bayangan cahaya dari dalam hutan, dan mendengar suara zikir panjang menggema dari balik pepohonan. 1 minggu berlalu sejak Raffi menyelamatkan Bayu dari jerat gaib hutan jati. Desa menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi gangguan aneh, tak ada suara tangisan di malam hari, dan bahkan para warga yang dulunya kerap sakit mendadak, kini pulih seperti sedia kala. Namun, bagi Raffi, semua itu baru permulaan. Setiap malam, ia kini bermimpi. Dalam tidurnya, ia berdiri di jalan sunyi, diapit pohon-pohon tua, dan dari kejauhan, selalu ada suara lantunan zikir yang menuntunnya, menuju satu sosok, Kiai Kelana. Hingga suatu sore, saat langit menjingga dan warung baru saja ditutup, Raffi kembali melihat sang kiai duduk di bangku bambu, menatap cakrawala. Tapi kali ini, aura di sekitarnya berbeda, tenang, tapi berat. Aku akan pergi, Raffi, ucapnya pelan. Pergi, kemana, Kek? Menuntaskan perjalananku. Tugas terakhirku selesai saat kamu memilih untuk tidak membenci. Saat kamu menyelamatkan, bukan membalas. Raffi menunduk. Jadi, semua ini sudah berakhir? Kiai Kelana tersenyum samar. Belum. Dunia ini tak akan pernah bebas dari kegelapan. Tapi akan selalu lahir cahaya baru. Dan aku percaya cahaya itu sekarang ada padamu. Ia mengambil tongkat kayu tua miliknya. Dihulurkannya kepada Raffi. Bawalah ini. Bukan sebagai senjata, tapi sebagai pengingat bahwa kamu pernah menolong tanpa pamrih, dan pernah diselamatkan karena keikhlasanmu. Raffi menerimanya. Begitu tongkat itu berpindah tangan, tubuh Kiai Kelana mulai memudar, seperti kabut pagi yang tersapu sinar matahari. Kita akan bertemu lagi, Nak. Di tempat berbeda. Dalam bentuk yang mungkin tak kau kenali. Lalu ia pun menghilang. Seminggu kemudian, sebuah kejadian aneh kembali mengguncang desa tetangga. Seorang warga mendadak kerasukan dan menyebut nama Raffi. Warga dari desa itu datang ke warung, meminta bantuan. Mereka bilang, kami disuruh mencari lelaki penjaga warung yang memegang tongkat jati. Raffi menatap tongkat Kiai Kelana yang disandarkan di sudut warung. Ia menatap ke cermin kecil, melihat sosoknya sendiri. Bukan sekadar pemuda desa biasa, tapi penjaga batas, penerus jalan terang. Ibu Raffi hanya menatapnya dengan mata sendu dan bangga. Kalau memang ini jalanmu, Ibu ikhlas, Nak. Raffi memeluk ibunya. Aku cuma ingin bantu orang.
seperti kakek dulu bantu aku. Malam itu, Raffi pergi. Ia membawa tas kecil berisi tasbih, botol air doa, dan tongkat tua warisan Kiai Kelana. Ia berjalan sendiri, tapi langkahnya mantap. Tak lagi ragu. Tak lagi takut. Di balik bukit, angin berhembus pelan, membawa suara zikir yang nyaris tak terdengar, seolah berkata, "Setiap kegelapan punya waktu. Tapi cahaya selalu mencari jalan." Tamat.